Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mulai, saya mau undang dulu salam All Stars, One Team, One Spirit, Two Big Stars. Sekali lagi ya, All Stars, One Team, One Spirit, Two Big Stars. Baik, Bapak Ibu semua, saya ucapkan sekali lagi selamat malam ya. Ini luar biasa malam hari ini ya. Belum sampai setengah 8, Zoom-nya udah penuh 1000. Ini ternyata Bapak Ibu dan teman-teman semua ini haus semua ya. Haus informasi atau haus kangen sama kita di All Stars atau haus apa nih ya. Tapi rasanya sih haus informasi ya. Nanti sementara kita akan lihat ya apakah nanti waktu yang mencukupi. Kalau ada pertanyaan ya, nanti bisa raise hand. Pada saat ada raise hand untuk tanya jawab, kamera tolong dinyalakan dan unmute ya, unmute sendiri mic-nya ketika spotlight video wajah Anda. Berikutnya. Kemudian ya Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti biasa sebelum acara dimulai, ini selalu kita harus ada disclaimer dulu ya, bahwa trading financial product or margin carries a high degree of risk and is not suitable for all investors. Losses can exceed the initial investment. Please ensure you fully understand the risk and take appropriate care to manage your risk. Happy trading all. Ini Bapak Ibu ya, setiap kali Bapak Ibu melihat di sini ya, itu selalu muncul ya pada saat Anda di Pantera Trade ya, selalu muncul disclaimer bahwa ini adalah resiko, peringatan sebuah resiko. Jadi financial trading product itu adalah sebuah margin yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi dan tidak cocok untuk semua investor. Kerugian mungkin juga bisa mengurangi investasi Anda. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semua, rekan-rekan semua, sesama member ya. Hari ini banyak hot issue ya tetap ya. Jadi topik kita malam ini adalah we are different. We are different. Kita berbeda. Ya. Kenapa saya akan bicara dengan topik we are different? Jadi memang banyak sekali masih ada isu-isu ya, khususnya isu hari ini. Apakah itu? Next Mas. Ya, hari ini, pagi ini saya bersyukur ya teman-teman ya, saya bisa menghadiri acara seminar atau workshop ya yang diadakan oleh APLI ya, dengan tema fenomena robot trading dan aset kripto dan sistem pembayaran di Indonesia. Tadi pagi ya, jam 10 mulai ya, di sini acaranya di Ritz-Carlton Pacific Place ya, di ballroom-nya. Oke, berikutnya Mas. Dan kebetulan memang ini adalah keynote speaker-nya adalah orang-orang yang berkompeten ya di lembaga-lembaga. Salah satunya adalah keynote speaker kita Pak Bambang Susatyo ya, Wakil Ketua MPR dan juga penasehat dari APLI ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau Internasional, sorry. Next Mas. Nah ini seminar ini yang dihadiri ya, kemudian juga ada pembicaranya, yang lain adalah Bapak Muhammad Misbakun, anggota Komisi 11 DPR, kemudian juga ada Bapak Robert C. Kardinal, anggota Komisi 10 DPR, kemudian ada Pak Tonggam Lumban Tombing yang sangat terkenal ini ya, Ketua Satgas Waspada Investasi, kemudian juga ada Pak Lutfi Zain Fuadi, Kepala Departemen Pasar Modal 1A Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada Pak Brigjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Barreskrim Polri, kemudian juga ada Pak Aldison, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, dan juga Ibu Ina Rahman sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APRI ya. Acara ini sangat menarik teman-teman ya. Jadi pada awalnya Pak Bambang bercerita bahwa tren dunia industri saat ini dipenuhi digitalisasi pada hampir semua lini. Segala sesuatu yang manual, natural, dan mekanis akan digantikan dengan yang serba digital. Di tengah berbagai pembatasan aktivitas fisik selama masa pandemi COVID, kehadiran ekonomi digital semakin mendapatkan sambutan masyarakat luas yang membutuhkan pelayanan dan transaksi yang serba cepat dan efisien.
Didukung berlimpahnya pengguna internet yang hingga awal 2022 tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7%. Artinya 201,8 juta orang Indonesia sudah terkoneksi dengan internet. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia begitu menjanjikan, bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Google dalam laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 memproyeksikan bahwa 2025 kontribusi ekonomi digital pada perekonomian Indonesia akan mencapai 124 miliar dolar Amerika atau setara 1.700 triliun. Luar biasa ya. Next. Saat ini pun Indonesia menjadi pasar kripto terbesar di Asia Tenggara dengan angka kapitalisasi mencapai sekitar 900 triliun dan jumlah investor mencapai 11 juta orang. Demikian juga pemanfaatan robot trading yang membantu trader melakukan otomatisasi dalam perdagangan sekaligus menjalankan fungsi sebagaimana penasihat berjangka atau trading advisor. Misalnya untuk melakukan adaptasi dan perubahan strategi dengan menyesuaikan perubahan pasar, meningkatkan efektivitas eksekusi trading dengan lebih cepat, dan melakukan stop loss atau cut loss untuk membatasi resiko kerugian. Dan Pak Bamsud sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan juga selain menawarkan keunggulan, pemanfaatan aset kripto dan robot trading juga mensyaratkan adanya literasi finansial yang memadai. Banyaknya penawaran investasi ilegal yang berkedok robot trading dan belum dibangunnya infrastruktur penunjang seperti keberadaan bursa kripto menyebabkan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses bisnis dan industri robot trading dan aset kripto berada pada posisi rentan terhadap berbagai modus penipuan ya. Untuk itu dipersiapkan infrastruktur pengaturan dan pengawasan aset kripto atau aset digital termasuk tradingnya. Merujuk pengalaman sebelumnya, kita akan menemukan fakta bahwa ternyata tindak penipuan berkedok investasi bukan baru-baru ini saja terjadi. Sepanjang periode tahun 2011 hingga 2021 diperkirakan jumlah kerugian akibat investasi bodong mencapai 117,4 triliun. Ini adalah catatan angka yang sangat fantastis. Jadi mengisyaratkan bahwa harus ada langkah-langkah pembenahan yang konkret dan efisien, termasuk membuat undang-undang khusus ekonomi digital untuk mencegah agar tidak semakin banyak masyarakat yang menjadi korban ya. Oke, lalu Pak Bamsud juga ada menjelaskan ya 4 gap ya between business and government. Jadi kadang-kadang pemerintah juga harus ikut arus perkembangan digitalisasi. Jadi yang dijelaskan oleh Pak Bamsud dalam awal pembicaraan seminar ini, Pak Bamsud menjelaskan bahwa kadang-kadang pemerintah suka terlambat nih. Kalau ada kejadian, baru pemerintah lihat ya. Jadi dan Pak Bamsud mau mengisyaratkan bahwa pemerintah harus ikut nih perkembangan digitalisasi, nggak bisa ditolak ya, nggak bisa ditolak lagi. Dan kemudian juga pemberian pemahaman yang belum merata, ini juga ya. Jadi gap kita yang lebih banyak pelaku-pelaku industri digitalisasi yang ngebut, kadang-kadang pemerintahnya terlambat. Dan juga perlindungan konsumen kepada masyarakat yang terjadi seperti tadi ya, banyaknya investasi bodong ini, dan juga carut-marut yang terjadi seperti saat ini. Pak Bamsud menjelaskan carut-marut sekarang ini, pro dan kontra, carut-marut ya. Semuanya belum ada sesuatu yang fix karena perundang-undangannya juga belum difikskan oleh pemerintah sendiri. Ya, itu menurut Pak Bamsud ada 4 gap antara bisnis dan government yang belum sinkron sampai saat ini. Oke Mas, next. Nah ini kemudian juga Pak Misbakum ya, Komisi 11 DPR ya, mengatakan bahwa robot trading dan kripto jika dikelola dengan baik akan menjadi potensi investasi yang strategis bagi Indonesia. Ya, ini menurut Pak Misbakum bahwa sebetulnya
proses robot trading di kripto ini kalau dikelola benar-benar nih, ini potensi investasi yang strategis bagi Indonesia. Jadi Pak Misbakun mengharapkan bahwa investasi ini jangan sampai hilang gitu. Banyak yang lari-lari ke luar negeri gitu maksudnya ya. Jadi ini potensi investasi yang sangat strategis bagi Indonesia, khususnya juga tentunya untuk menambah penghasilan pajak ya bagi Indonesia. Berikutnya. Next. Nah, lalu di sini oleh Pak Tonggam mengatakan bahwa ada 2 L nih yang perlu kita lihat dalam bisnis digital dan investasi ini. Yang pertama, L pertama adalah legal, yaitu status perizinan. Kita mesti cek badan hukum dan produknya apa. Kemudian secara logik, L kedua adalah imbal hasilnya itu wajar dan memiliki risiko. Ini menurut Pak Tonggam dari Satgas Investasi, Waspada Investasi. Ya, oke, berikutnya Mas. Nah ini, ya ini saya baca ya. Di sini salah satu slide-nya mengatakan bahwa menata regulasi robot trading, menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kedua, menyusun peraturan mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Dalam hal perubahan peraturan sulit dilakukan, maka bisa dibentuklah yang namanya regulatory sandbox. Ya, apa sih regulatory sandbox? Ini. Regulatory sandbox adalah next Mas. Nah ini. Yaitu mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, dan tata kelola. Tujuan dibentuknya regulatory sandbox adalah sarana untuk mempertemukan para pengembang robot trading dengan regulator, melakukan identifikasi dan observasi terhadap risiko penggunaan robot trading, baik oleh pihak yang berizin maupun oleh masyarakat. Lalu juga menutup peluang penyalahgunaan izin aset kripto dan robot trading untuk penipuan investasi. Meningkatkan literasi aset kripto dan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Ini adalah regulatory sandbox ya. Jadi inilah yang akan dibahas, digodok oleh pemerintah ya untuk mengikuti arus digitalisasi yang tidak mungkin di stop ya, karena harus jalan terus ya, tidak akan pernah berhenti. Itu. Next Mas. Nah, berarti ini adalah sebuah masa depan yang tidak akan pernah bisa berhenti. Digitalisasi ekonomi dan digitalisasi untuk dunia itu adalah masa depan kita ya. Kalau menurut Pak Bamsud tadi dalam kata-katanya, mungkin inilah generasi-generasi yang dibawa bahwa kita akan meneruskan masa depan digitalisasi kita. Dan kita yang sekarang berumur atau saat-saat ini itu harus mengikuti arusnya. Kita nggak bisa berdiam diri saja. Berdiam diri dengan regulasi undang-undang yang sekarang mentok gitu. Nggak bisa, tapi kita harus ikut arusnya digitalisasi ke masa depan itu seperti apa. Berlari terus tanpa pernah berhenti. Ini adalah masa depan kita, masa depan Indonesia dan juga masa depan di dunia. Next Mas. Nah, lihat. Inilah masa depan digitalisasi untuk kedepannya ya. Jadi kita nggak bisa berpola pikir yang saat ini, berpola pikir seperti masa lalu. Kita harus berpola pikir ke depan. Digital, semuanya serba digital ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong dipahami bahwa kita nggak bisa berdiam diri, nggak bisa. Kadang-kadang memang sesuatu investasi atau perusahaan yang bergerak dalam digitalisasi itu lebih cepat dahulu dibandingkan dengan pemerintah yang harus menggodok dulu, mengkaji dulu, membuat satu perundang-undangan baru, dan ini diperlukan adalah input atau masukan-masukan dari pelaku industri ini untuk bisa dibuat atau dibahas, dikaji untuk dibuatlah suatu undang-undang yang baru agar memberikan satu perlindungan bagi para konsumen dan masyarakat Indonesia khususnya ya. Next Mas. Jadi pola pikirnya juga harus berubah nih kita nih. Lalu di akhir cerita dari Pak Bamsud itu mengatakan bahwa ini sekarang kita nggak usah ngomongin soal robot trading lagi.
kita ganti menjadi digital trading. Jadi teman-teman semua, sekarang kalau kita ngomong soal bisnis ini, kita berbicara mengenai digital trading. Jadi bukan lagi kita ngomong robot trading, tapi kita bicara digital trading. Setuju ya? Silakan bikin hashtag sebaik-baiknya mengenai hashtag digital trading. Digital trading. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Bapak, Ibu, teman-teman, Anda bisa melihat siapa saja yang duduk di meja ini. Yang sebelah ini Pak Misbakum, sebelahnya adalah Pak Tonggam. Nah, sebelahnya Pak Tonggam adalah owner kita, ya. Kemudian Pak Idaman Gea, dan ini yang baju batik biru adalah Pak Aldison, ya. Pak Aldison ini ya, yang pakai baju batik biru. Dan kemudian Ibu Ina, ya, Ibu Ina yang pakai hijab putih. Dan kemudian yang pakai baju merah sebelah Ibu Ina adalah Pak Jack, ya, Pak Zakaria. Jadi di akhir seminar yang penuh dengan tanya jawab dan masukan-masukan ini, kita patut berbangga bahwa kitalah, ATG lah, owner kita lah yang menjadi pionir untuk membahas masa depan digital ekonomi sistem, ekosistem digital financial di Indonesia ini. Beliaulah yang memberikan masukan-masukan. Harus apa? Pemerintah harus mengkaji apa? Harus membuat undang-undang apa? Ya. Disinilah kita melihat bahwa betul-betul kita ini berbeda dengan yang lain. We are different. Kita ini benar-benar mau supaya bisnis digital itu ke depannya, ekonomi khususnya digital ekonomi ekosistem ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Mereka bahas ya, mereka diskusi, setelah acara selesai mereka diskusi. Jadi tidak putus sampai segitu aja. Ini akan terus berlanjut. Karena pemerintah juga butuh masukan-masukan apa yang belum ada, atau undang-undang apa yang perlu direvisi, atau undang-undang apa yang perlu dibuat yang baru untuk bisa mengikuti arus digitalisasi di Indonesia ini, teman-teman ya. Dan kita patut berbangga. Kita semua, Anda semua member-member ATG ini harusnya berbangga, teman-teman. Kita berbeda dengan yang lain. Jangan samakan persepsi otak Anda, pikiran Anda seperti robot-robot trading yang lain. Mohon maaf ya. Jangan samakan kita dengan yang lain. We are different. Kita berbeda, teman-teman ya. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, member ATG, kalau ngelihat foto ini, apa sih yang ada pikiran Anda? Apa coba? Apa ATG akan scam? Hah? Apa coba pikiran Anda? Begitu seriusnya owner kita, manajemen kita, memikirkan bagaimana caranya bisa bisnis kita berjalan ke depan dengan lebih baik lagi. Bagaimana bisnis kita ini bisa dilegalisasi secara sah, membuat satu undang-undang yang baru agar teman-teman kita yang lain juga bisa ikut menjalankan bisnis digitasi ekosistem ini dengan baik ya. Digital trading ini dengan baik. Coba Anda pikirkan sekali lagi. Lihat, perhatikan baik-baik foto ini. Mereka berdiskusi lagi dan pasti akan berlanjut terus diskusi ini agar supaya undang-undang yang baru itu bisa dikeluarkan lagi. Jangan sampai Anda memikirkan baik dari Bapepti atau lembaga pemerintah lainnya, Anda berpikir, oh ini ilegal, ini ilegal, ini ilegal. Tidak bisa, teman-teman, Bapak Ibu. Pemerintah sekarang sudah terbuka matanya. Dan mereka berpikir masyarakat Indonesia ini sekarang juga semakin pintar, semakin mengikuti digitalisasi ini akan semakin maju. Lalu apa? Undang-undang adalah undang-undang yang dulu, yang belum ada di masa era sekarang. Perlu ada revisi-revisi lagi. Makanya mereka diskusi terus. Diskusi terus-menerus, teman-teman ya. Jadi kita lihat, Nah, Anda bisa lihat ya teman-teman ya. Di sini kita ini satu perusahaan yang bagaimana sih teman-teman? Anda bayangkan deh, ATG ini seperti apa gitu loh. Apakah seperti yang diomongin orang-orang di luar sana? Apa kita sama dengan mereka semua? Kita berbeda teman-teman, kita berbeda ya Bapak Ibu ya. Tolong dipahami benar-benar ini. Next Mas. Nah, kita ini selalu follow the government, obey the rules. Ya, kita selalu ngikuti apa maunya pemerintah
dan kita akan tunduk dan taat supaya kita melegalisasi semuanya, supaya kita juga sebagai pionir yang berdekatan atau mendekati kepada pemerintah agar diberi masukan-masukan agar supaya teman-teman yang lain di industri digitalisasi juga ikut bisa menyemarakan dunia digitalisasi trading ini, ya. Itu yang membedakan kita dengan yang lain, teman-teman. Next, Mas. Ini digital trading, a serious business in the futures. Sebuah bisnis yang sangat serius untuk masa depan kita semua, khususnya yang ada di Indonesia dan di dunia, teman-teman. Ya, makanya masukan-masukan dari owner kita ini sungguh luar biasa. Saya sangat salut dengan beliaunya. Walaupun masih muda, tapi visi misi ke depan itu jauh lebih apa ya? Saya nggak bisa menggambarkan deh, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tahu ya, jangan samakan kita ini dengan yang lain, teman-teman. Ya, jangan samakan dengan orang-orang yang memang niatnya mau scam dari awalnya. Jangan samakan dengan pemain-pemain robot trading yang memang awalnya memang busuk hatinya dan memang ingin merugikan masyarakat. Kita berbeda. We are different. Next, Mas. Nah, ini. Bapak Ibu bisa lihat ya, big business in the future semuanya akan memakai digitalisasi. Digital trading, semuanya mau nggak mau orang-orang yang sudah berumur pun harus belajar mengikuti arus digitalisasi ini, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kita, aduh nggak mau deh, pikirannya masih cupet, masih seperti orang-orang kuno yang zaman-zaman dulu. Kita sudah berbeda. Masa depan saat ini berbeda dengan yang lalu-lalu. Masa depan kita adalah big business in the future dalam bentuk digitalisasi trading dan ekosistem yang akan berubah, berbeda sama sekali dengan yang seperti dulu lagi. Next, Mas. Nah, oleh karena itu, kita harus apa? Harus change your mindset. Rubah pikiran Anda nih, ya. Rubah. Ya, mohon maaf ya. Rubah otak Anda, ya. Cara pola pikirnya harus dirubah. Pola pikirnya harus berubah. Bapak Ibu jangan sampai mikirin seperti orang-orang dulu kuno. Mikirnya apa? Oh, kalau satu scam robot trading, ini juga pasti sama scam. Oh, kalau ini robot trading yang busuk, ini juga sama yang busuk. Itu yang harus Anda lihat. Pikir, pola pikirnya. Ini beda. Kita beda. We are different. Change your mindset. Ya, ini adalah big business in the future. Bukan main-main ya, bukan kaleng-kaleng kalau orang bilang ya. Kita bukan bisnis kaleng-kaleng, bisnis masa depan, bisnis digital trading untuk the future, masa depan yang jauh lebih baik lagi. Next, Mas. Nah, sekali lagi ya, change your mindset. Mindset manajemennya harus dirubah. Jangan mikirin yang negatif terus, tapi berubahlah menjadi sesuatu yang positif mind. Selalu positif mode-nya. Pikiran Anda harus positif. Bahwa ini adalah ATG adalah big business in the future, ya. Jadi jangan pikir, oh sama nih, money game nih, ponzi nih. Kita beda, Bapak Ibu, teman-teman, beda. Ya, saya katakan beda, ya. Kalau kita sama, ngapain coba owner kita tuh sampai begitu luar biasanya ya, untuk berusaha supaya regulasi itu bisa didapat. Kita kasih masukan ke pemerintah. Kita ingin berubah, ikuti apa maunya pemerintah, kita turuti, kita jalankan, kita lakukan. Itu adalah orang-orang positif mindset untuk masa depan kita ke arah yang jauh lebih bagus, ke arah jauh yang lebih besar lagi. Jangan tiba-tiba nyerah, matikan diri sendiri. No, era digital trading bukan berakhir, tapi ini adalah start. Kita akan bangun bersama-sama digital trading di Indonesia ini semakin maju, semakin powerful, semakin sukses. Dan itu juga kesuksesan untuk kita semua, bukan untuk hanya ATG loh, tapi untuk semua teman-teman yang lain yang akan berupaya menjalankan bisnis trading, digital trading ini di masa depan. Jadi sekali lagi, mindset Anda tolong diganti. Change your mindset untuk lebih positive thinking lagi, dengan lebih baik lagi. Oke, Mas. We fight for the better future. Ini kata-kata yang selalu saya dengarkan dari owner kita. Kita sedang berjuang, teman-teman.
kita berjuang terus. Pokoknya tak lelah, tak henti. Owner kita tuh berjuang. Karena dia bisa melihat masa depan itu jauh lebih baik lagi daripada yang saat ini. Jadi beliau nggak akan menyerah, ya. Segala sesuatu mereka akan, beliau ini harus fight. Minta pemerintah tolong dukung kita. Minta pemerintah tolong merestui apapun legalisasi usaha kita di masa depan di bidang digital trading ini, ya. We fight for the better future. Ya, kita juga harus berjuang bersama-sama mendukung owner dan manajemen kita ini dengan lebih semangat lagi. Oke. Next, Mas. Jadi, buat para member, Anda semuanya, hilangkan kekhawatiran Anda, hilangkan keraguan-keraguan Anda, hilangkan kegelisahan Anda. Sekali lagi, change your mindset, ya. Jangan samakan kita dengan seperti yang lain, ya. Sekali lagi, jangan samakan kita seperti robot-robot trading yang lain, yang scam, yang matikan diri sendiri, ataupun yang tidak bertanggung jawab pada masyarakat yang sudah menjadi member-membernya. Stop your worrying, ya. Kita berbeda. Oke, stop your worrying. Kita berbeda. Berikutnya, Mas. Are you still trust the hater than the company? Apakah Anda lebih percaya ke haters daripada ke company? Coba sekarang Anda pikirkan sekarang. Anda member-member ATG yang saat ini khawatir, yang hatinya masih deg-degan, yang hatinya masih gundah gulana. Ini jangan-jangan ATG sama akan scam seperti yang lain. Ini jangan-jangan ATG money game sama seperti yang lain. Ini gara-gara dan lain-lain yang negatif semua karena Anda terlalu banyak dengerin haters itu yang ingin supaya ATG juga jatuh. You lebih percaya mereka atau you lebih percaya company? Kalau tadi Anda sudah lihat gambarnya begitu memitingkan lagi dengan lembaga pemerintahan, masa Anda masih percaya sama haters? Come on, change your mind. Oke. Saya gergetan seperti gambar ini, gitu loh. Nah, lihat gambar ini, apa ini? They give you nothing, but you give them something benefit. You mau dengerin mereka? Ini gambar ini saya seperti teringat, ya. Kalau Anda melihat ke satu tempat di Bali ataupun di daerah Pik ini, yang nakal-nakal ini adalah monyet-monyet, ya, yang selalu mengganggu, ya. Jadi kamu memberi sesuatu ke mereka, tapi mereka nggak akan beri kamu sesuatu, ya. They give you nothing, but you give them something benefit for them, for the monkeys, ya. Oke, next. Jadi sebaiknya don't hear them talk, don't see their show, don't talk like them, and don't follow them. If you follow them, you be like them, ya. Jadi jangankan mereka ngomong apa aja, yang menjelek-jelekan robot trading, yang menjelek-jelekan ATG. Jangan lihat atau jangan tonton acara-acara mereka. Jangan berbicara seperti mereka. Karena kamu kalau bicara, berarti kamu juga seperti mereka. Ya, ingat ya, ini gambarnya. Anda harus ingat nih. Berikutnya, Mas. Trust the company, 100% trust the company. Karena apa? Karena company adalah work hard in silent. Terus bekerja dalam diam untuk memperbaiki, untuk menyesuaikan apapun yang dikehendaki oleh pemerintah, apapun agar supaya usaha atau ATG ini berjalan dengan baik dan bisa dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. We are work hard in silent. Please trust the company. Next, Mas. Oke, sekarang saya hanya minta kesabaran teman-teman. A little bit more time. Ya, sedikit waktu lagi nih. New Pantera ini akan hadir ya teman-teman. Percayalah teman-teman. Ini benar-benar serius dari manajemen. Ini serius dari owner kita ini. Logo sudah dibuat. New Pantera ini sudah ada teman-teman ya. Cuma kadang-kadang Anda nggak sabar. Kadang Anda sudah terpengaruhi oleh negatif-negatif, konten-konten negatif yang mempengaruhi Anda. Ya, anggapnya
ATG itu sama seperti yang lain. Sekali lagi, kita berbeda ya teman-teman. We are different. Jangan menjudge kita itu sama seperti mereka. Kita berbeda. Next, Mas. Ini tampilannya nanti ya, New Pantera. Sebentar lagi, sedikit lagi. Kasih waktu mereka. Kasih kepercayaan buat manajemen. Untuk bisa membuktikan bahwa ini New Pantera ini nantinya akan membuat semua member-member Anda lebih nyaman lagi dalam bertransaksi. Next, Mas. Oke, ini suatu, saya dapat ini ya dari di Telegram. Ini ada yang menulis begini, seorang member yang kemungkinan juga dia ngerti IT lah. Saya bacakan ya. Selamat siang. Saya selama ini silent reader. Cuman mungkin pemahaman saya tentang dunia IT bisa mungkin sedikit membantu kita untuk dapat mengerti pekerjaan tim IT dan owner. Ini buat para member, tolong disimak ya. Karena kita juga nggak ngerti IT. Kita orang-orang awam yang tidak mengerti IT. Sebagai pendahuluan, saya memang masuknya mungkin tidak sebesar rekan-rekan yang ada di sini. Tapi seperti yang pasti rekan-rekan sudah tahu bahwa kita harus pakai uang dingin. Makanya saya pakai uang dingin. Karena bagi saya namanya investasi atau usaha itu bisa aja gagal dan tidak menghasilkan sama sekali. Untuk ini saya sudah pernah coba usaha dan gagal adanya menyisakan stok mati. Oke, next slide. Untuk soal IT, karena saya bekerja di perusahaan yang kerjaannya memberikan servis ke pelanggan, maka ada macam-macam maintenance di perusahaan kami, bilangnya maintenance kecil dan maintenance besar. Kalau maintenance kecil ya kita bisa aja lakukan per hari, biasanya hampir tidak ada imbas ke pengguna. Kalau maintenance besar, ada kalanya saya harus masuk jam 2, jam 3, jam 2 jam, 3 pagi untuk melakukan pekerjaan update tersebut supaya mengurangi jumlah user yang terkena imbas ya. Oke, berikutnya. Nah, mengenai waktu maintenance dan sebagainya, tentunya dari tim IT sudah memperkirakan kapan akan dilaksanakan, berapa lama waktunya dan lain-lain. Tetapi ada kalanya ketika sudah dilaksanakan, walaupun sudah dites sampai berhari-hari sebelumnya pun ada faktor X yang kita tidak bisa prediksi dan akhirnya terpaksa dari tim IT tersebut memutuskan untuk menunda waktu update tersebut. Hal ini pernah kami alami dan terjadi berkali-kali. Selain faktor X tersebut adalah masa testing. Masa testing inilah yang biasanya menentukan apakah sistem dapat diluncurkan tepat waktu atau tidak. Kenapa? Karena biasanya di masa-masa tersebut ditemukanlah bugs yang harus diselesaikan. Semakin banyak dan bermasalahnya suatu bugs, maka hal itu harus segera dibereskan sebelum diluncurkan dan ada kalanya harus mengubah jadwal peluncuran update tersebut ya. Oke, next. Next, Mas. Terakhir, kalau di perusahaan tempat saya bekerja, ketika kita berurusan dengan transaksi keuangan, ingat ya, transaksi keuangan seperti ATG ini ya, maka kami akan memakan lebih banyak waktu lagi untuk melakukan testing. Kenapa? Karena masalah transaksi keuangan ini sangat fatal, ya, sangat fatal. Jikalau terjadi masalah, misalnya transaksinya salah, uangnya salah dan lain-lain, maka akan besar masalahnya. Karena itu, mari kita sama-sama terus mendukung tim IT yang saat ini saya yakin bekerja sangat keras untuk dapat mengupdate website Pantera ke New Pantera agar dapat merilis sistemnya sesuai dengan schedule. PS, saya bukan tim IT Pantera, saya cuma orang yang paling tidak bisa mengerti gimana kondisi tim IT yang dikejar-kejar konsumennya. Seperti Anda semua ya, nanya, oh tanggal segini, oh batal, kok nggak jadi ya, bawel Anda semua ya, rese semuanya, kenapa nih gagal lagi, kok begini aja susah, kok lama banget, lambat kerjanya segala macam, semua caci maki, bully semua diarahkan kepada manajemen dan tim IT khususnya ya. Ya kan, iyalah pasti begitu, semuanya sama ya. Jadi inilah kadang-kadang kita yang nggak ngerti IT itu seperti apa. Kita nggak sabar aja, takut, khawatir. Ini jangan-jangan salah satu exit nih, exit plan. Aduh, exit plan terus diomonginnya ya.
Ini ya, jadi kadang-kadang kalau kita membayangkan kalau Anda ingin punya rumah yang lebih besar, Anda pindah rumah boyongan, semua ingin dibawa barang-barang yang lama, Anda butuh berapa lama Anda pindah, teman-teman. Ya, tapi kalau Anda sudah pindah ke rumah yang jauh lebih besar, akan nyaman nantinya. Tapi Anda butuh waktu, Anda butuh kesabaran, Anda butuh toleransi yang besar, dan Anda harus mendoakan tim IT dan manajemen bekerja dengan sebaik-baiknya demi kenyamanan kita di masa depan. Next, Mas. So, kalau sekarang statusnya WD terhambat, don't panic ya. Jangan lagi Anda tanya lagi, WD ini bagaimana, semua terhambat semua. Semua pasti terhambat karena tadi you mesti tahu, mesti mengerti tadi kata-kata tulisan dari seorang tim IT itu ya. Ini semua berhubungan dengan uang. Fatal kalau ada terjadi sesuatu yang salah digunakan ya. Jadi ini sekali lagi saya hanya minta Anda semua nggak perlu panik. Anda semua nggak usah khawatir. Semuanya setelah New Panthera rilis, semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Manajemen dan owner hanya minta pada kita. Di kesempatan yang kali ini ingin saya sampaikan, sabar. Ya, sabar. Sabar. Sebentar lagi, sedikit lagi. Ya, oke. Next, Mas. Jadi sekarang yang kita butuhkan dari company adalah support Anda. Support Anda supaya tetap mendoakan kita. Dan support Anda untuk lebih percaya lagi kepada company. Support Anda untuk mendukung usaha kita semakin maju. Support Anda meyakini diri kita, diri Anda sendiri, bahwa bisnis ATG ini akan jauh lebih besar, lebih dahsyat lagi. Bukan sekedar Anda cari profitnya doang, ya. Tapi justru semakin nanti ke depan, bisnis yang Anda lakukan akan semakin jauh lebih menguntungkan buat Anda semua. Membawa perubahan yang lebih baik lagi di masa depan Anda semua, teman-teman. Next, Mas. Jadi, are you ready? Kamu siap nggak menjadi orang yang sukses? Kamu siap nggak mengalami perubahan hidup Anda yang jauh lebih baik lagi dari sekarang? Atau hanya memikirkan, sekarang WD saya mau selesai dulu deh. Ya, gimana nanti deh. Ya. Jadi kalau Anda punya pikiran itu kecil sekali, your brain is very small. Ya. Karena Anda tidak bisa melihat sesuatu yang ke depan tuh jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih hebat lagi, jauh lebih menguntungkan lagi buat Anda. Ya terserah Anda sih, kalau memang mau berhenti silakan. Tapi buat saya pribadi, saya melihat sesuatu ke depan itu jauh lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi. Saya tidak mau ketinggalan namanya digital trading ini. Saya ingin supaya apa yang saya lakukan juga berimbas pada teman-teman yang lain. Berimbas untuk mengubah suatu perubahan dalam kehidupan saya, keluarga saya, dan semua orang-orang yang bisa kita bantu. Next, Mas. So, kalau Anda siap, kita sukses bareng-bareng. Kita akan bersama-sama sukses bersama ATG. Ya, sukses is a decision. So let's success together. Sukses adalah sebuah keputusan. Mari kita sama-sama sukses bersama-sama, teman-teman. Ya, Anda mau nggak sukses bersama-sama? Atau Anda hanya memikirkan sekarang WD Anda aja? Ya? Come on, change your mind. Kita beda. Anda sudah lihat kan pemaparan tadi. Kita ini bukan bisnis ece-ece. Kita ini bukan bisnis hari ini stop. Ya. Sangat dangkal pikiran Anda kalau memikirkan bahwa ini ATG akan scam. Sangat dangkal sekali. Mohon maaf ya, sangat dangkal sekali. Next, Mas. Jadi vision for the future, sukses masa depan Anda bersama kami. Digital Financial Ecosystem. Itu yang selalu saya dengung-dengungkan setiap kali saya Zoom edukasi di setiap hari Selasa. Tataplah masa depan Anda, tataplah bisnis masa depan Anda. Jangan berpikiran pendek, jangan berpikiran saat ini saja, tapi ke depan, teman-teman. Memang nih ya, hidup ini tidak bisa sama-sama sukses, sama-sama enggak. Ada yang skeptis, ada yang percaya, ada yang khawatir, ada yang nggak percaya. Pilihan, ya semua pilihan. Karena kalau semua masyarakat Indonesia percaya, susah, nggak mungkin terjadi. Biarkan orang-orang yang skeptis, biarkan orang-orang pengikut para haters, biarkan orang-orang yang tidak percaya. Itulah nasib mereka. Kita nggak usah ikut mereka.
Saya percaya bahwa bisnis ini akan jauh lebih bagus lagi ke depannya. Kalau Anda percaya, silakan ikut kami. Kalau Anda percaya, silakan ikut mereka. Atau Anda harus menjadi orang yang biasa-biasa saja selama ini. Tapi Anda kalau ingin sukses, ayo, go ahead. Kita sama-sama berjuang bersama-sama. Seperti yang dicanangkan oleh manajemen kita. Tahun ini kita bisa sampai 3 juta members. Anda termasuk di antara kita, atau Anda termasuk orang-orang yang di luar kita. Next, Mas. Jadi, yang pertama, yang penting adalah build the trust, need a process. Build a trust from yourself. Ya, jadi kepercayaan Anda itu terhadap perusahaan, terhadap ATG itu tergantung dari Anda, kepercayaan Anda terhadap ATG-nya. You percaya apa enggak? You khawatir apa enggak? Ya, kalau Anda percaya, kita jalan sama-sama. Kalau Anda nggak percaya, ya silakan Anda jalan di tempat saja. Next, Mas. Jadi sekali lagi ini saya selalu dengung-dengungan ya. Company ini trust itu apa? Transparency, responsibility, user focus, sustainable, dan teknologi. Transparansi perusahaan, transparansi ya, jalan perusahaan seperti ini. Responsibility-nya juga sama, tanggung jawabnya sama. Terus-menerus kita kasih edukasi. Leader-leader, para founder, para MIB, para IB, para leader-leader Anda terus berusaha untuk bisa membangun kepercayaan Anda. User focus, perusahaan terus membangun bisnis ini supaya jauh lebih baik untuk melayani Anda ya, user focus ya. Kemudian sustainable, perusahaan ini jalan terus, ingin supaya berkesinambungan, berlanjut terus-menerus, tidak akan berhenti. Kan semua pasti kalau ditanya, kita kira-kira bisa jangka panjang nggak ya? Lah maunya Anda mau jangka panjang nggak? Coba pikirkan. Pasti semua orang pengen bisnis ini kita jangka panjang, betul nggak? Caranya kalau bisa jangka panjang gimana? Ya kita harus saling percaya, trust, supaya bisnis ini bisa jangka panjang. Dan teknologi, T-nya teknologi. Tidak bisa dipungkiri, teknologi saat ini digitalisasi tidak bisa, tidak harus. Kalau orang Jawa bilang, kudu dijalanin. Kudu, ya harus, wajib ya. Ini, oke, next. Jadi membangun suatu trust, jika Anda sudah percaya ke company, akan semakin kuat, akan semakin solid. Kita para member-member juga semakin trust kepada company, kita akan semakin kuat. Goncangan-goncangan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, kita tidak akan bergeming. Kita akan kokoh berdiri terus, menapak masa depan kita jauh lebih bagus lagi dibandingkan ikut mereka-mereka ingin menjatuhkan kita. Next, Mas. Nah, stay and success together. Teman-teman, yuk kita sama-sama. Kita sama-sama berlabuh, berlayar, mengelilingi dunia bersama ATG dan company. Kita bersama-sama ingin sukses bersama-sama. Ini khususnya buat Anda semua yang masih percaya ya, teman-teman ya. Next, Mas. See? Hari ini, Bapak Ibu bisa lihat ya, fenomena robot trading dan aset kripto dan sistem pembayaran di Indonesia. Inilah kami yang percaya dan yakin bahwa bisnis kita akan membawa sukses bersama-sama. Sukses bagi kita semua, teman-teman ya. Anda ingin ikut kita atau Anda ingin meninggalkan kita? Anda ingin sukses bersama kita atau Anda lebih percaya kepada mereka yang ingin menjatuhkan kita? Next, Mas. Nah, teman-teman boleh lihat ya, siapa di sebelahnya owner kita? Anda tahu? Inilah orang-orang ya, mereka teman-teman kita yang akan berjuang bersama-sama ya, mengikuti kita. Karena mereka percaya bahwa bisnis digital trading Indonesia itu bukan yang sudah saatnya mati. Mohon maaf ya, kalau Anda pemain atau member yang lain yang menyatakan bahwa era robot trading berakhir, itu salah besar. Itu adalah salah besar. Era digital trading akan mulai lagi bersama. Kitalah pionirnya dan mereka mengikutinya semua. Karena kita saat ini satu-satunya yang masih terus berjuang dan masih terus jalan, teman-teman. Bukan berhenti ya, bukan mematikan diri ya. Kita terus berjalan, kita fight terus, kita berjuang terus
untuk digital trading ini tetap berjalan terus-menerus dan untuk membuat Anda semua menjadi member-membernya yang mempunyai peluang merubah nasib kehidupan Anda jauh lebih baik lagi dibandingkan saat ini. Oke, Mas, next, terakhir nih. Videonya nggak nongol ya. Nggak muncul ya, Mas? Inilah video pada saat kita berteriak digital trading mantap ya, bersama-sama. Setelah foto kita sama-sama berteriak digital trading mantap ke depan. Oke, next Mas, next aja Mas. Nggak bisa disinyal kayaknya. Oke, dari saya itu aja teman-teman ya, slide-nya. Mohon maaf ya kalau kata-kata saya terlalu bersemangat ya, mungkin ada yang tersinggung ya. Saya mohon maaf aja, karena inilah semangat saya ya, berjuang bersama owner dan manajemen untuk meyakinkan Anda semua bahwa bisnis kita ini bukan bisnis main-main. Kita ini sangat berbeda dengan yang lain ya teman-teman ya. Jangan samakan, sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, jangan samakan kami dengan yang lain. Jangan samakan kami dengan omongan-omongan para haters. Jangan samakan kami dengan siapa lagi ya, yang iri, dengki terhadap kita. Jangan samakan kami dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, karena kami berbeda. Kita berbeda teman-teman. Kita berbeda Bapak Ibu. Ya, sekali lagi hanya itu yang bisa sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan semua member ATG dimanapun Anda berada. Kekhawatiran Anda hilangkan. Tatap masa depan kita sama-sama di ATG. Percayakanlah bahwa inilah jalan yang terbaik untuk merubah kehidupan Anda, merubah nasib Anda. Anda mau nggak? Kalau mau, ayo kita sama-sama berjuang. Kalau nggak mau, silakan Anda tinggalkan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda. Kalau ada kata-kata saya yang Anda merasa tersinggung, sekali lagi saya mohon maaf. Ya, sebagai akhir kata, saya ingin supaya mendengarkan update dari founder kita All Star. Apa yang Anda harus dapatkan update terakhir tadi siang bersama dengan owner kita. Silakan Pak Darmanto, Pak Lili Darmanto. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, member ATG pada umumnya dan member All Star ini pada khususnya. Jadi gimana tadi? Sudah dapat booster ya? Sepertinya kita jadi tambah semangat nih. Setiap Selasa kita dapat booster dari Pak Sam. Jadi semua tadi udah jelaskan. Pagi sore kita pemaparannya tadi itu adalah sebuah booster buat kita, menambah imun buat kita untuk tetap semangat di bisnis di bisnis digital trading ini yang sedang kita jalani. Jadi mungkin itu Pak Sam. Terus kemudian suaranya terputus Pak Lili. Oh ya, ini kebetulan nih Pak Sam. Halo Pak. Ya, ya. Oke. Jadi kebetulan Pak, salah satu MIB dari All Star ini ada yang menik. Terputus Pak, suaranya Pak. Ya, Sarah, ucapan selamat. Halo Pak. Ya, ya, oke. Oke. Jadi salah satu MIB dari All Star ini ada yang menikah. Untuk Mas Domi dan Mbak Sarah, kami ucapkan selamat menempuh hidup baru yang ada di Pontianak ya. Dalam kesempatan ini kami dari All Star segenap
founder, MIB, dan members dari All Star mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Domi dan Mbak Sarah. Nah, kemudian Balikpapan, Pak. oh ya, Balikpapan apa Pontianak? Balikpapan ya? Balikpapan. Oke, maaf. Kemudian update terbaru untuk yang krusial pasti jadi kali suaranya putus, Pak. Nggak kedengeran, nggak keluar nih. Info tadi bahwa saat ini sedang proses restart dan ya. Halo, Pak. Diulang lagi, Pak. Tadi keputus, kayaknya suaranya nggak kedengeran. Ya. Jadi terkait untuk masalah transisi ya dari yang kita jalankan ini adalah adanya proses restart, Pak. Proses restart ya. Oke, sudah dijalankan, sedang proses. Dan kemudian ada menu baru, itulah menu cancel withdraw, tetapi itu gunakan. Jadi yang sedang berproses tetap yang sudah request tetap didiamkan aja. Nanti kalau memang nanti diikut misalnya akan di restart, dia akan di restart, Pak. Nah, jadi itu, Pak, sedang proses. Oke. Sedang proses ya. Oke. Jadi mungkin Pak Dar boleh sedikit cerita lagi nggak bahwa ini sebetulnya proses sampai menuju ke New Panthera ini kira-kira mau berapa lama lagi nih, Pak, sebelum ditanyakan nih? New Panthera kalau nggak ada aral melintang sih akan launch akhir minggu ini, Pak. Akhir minggu ini ya? Ya, akhir minggu ini akan launching untuk websitenya ya. Kalau proses untuk withdrawalnya tetap kita akan pakai skema yang kemarin diumumkan melalui email. Oke. Mungkin itu, Pak. Terus pesan saya ini kepada teman-teman leader ya, agar tetap semangat dan menjaga suasana tetap kondusif selama masa transisi ini. Jadi kalau tiap Selasa ini kan kita dapat booster nih dari Pak Sam nih. Jadi kalau memang bagusnya sih harus offline, Pak, ketemu. Dengan bertemu itu semangatnya beda. Jadi kami dari All Star sudah menyediakan tempat. Hilang lagi, Pak, suaranya, Pak. Kali ada di Cakit Iklan Meteng. Silahkan bagi teman-teman. Iya, halo, Pak. Ya. Tadi suaranya keputus, hilang suaranya. Iya, maaf. Jadi kalau ketemu itu beda, Pak, ininya. Auranya beda. Ya. Nah, jadi kami sediakan tempat di Basecamp ini harusnya dipergunakan untuk bersilaturahmi atau diskusi di situ, kami persilahkan. Jadi dari jam 9 sampai jam 6 sore atau kalau memang harus malam pulang kerja gitu juga bisa. Jadi nanti ada admin di situ, kita bisa diskusi, kita bisa teman-teman leader misalnya mengajak member-membernya, ayo kapan mau ke Basecamp, silahkan, Pak. Jadi sifatnya kan kalau boosternya kan setiap Selasa nih dari Pak Sam nih, kita rutin ya. Untuk vaksinnya ini kita bisa datang ke Basecamp, silakan, ya, Pak. Betul, siap. Di situ nanti kita mau rutin juga bisa. Kalau Bapak mau, Pak Sam misalnya, saya tiap hari Rabu ke Basecamp, kita misalnya nanti teman-teman ada yang datang dari leader lain, teman-teman juga bisa datang juga nggak apa-apa. Mungkin bisa podcastan bareng atau apa gitu ya, membahas info terkini dan mudah-mudahan. Ya, Pak. Jadi memang pada intinya Basecamp All Star ini memang terbuka untuk siapapun ya, member ATG ya, baik dari All Stars maupun yang bukan All Star, silakan Anda mampir. Udah, ya. Nambah semangat lagi ya. Ya. Nah,
Dan ini lagi Pak, terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan, kalau masalah pengumuman tadi sudah ya, yang ya nih, terus nanti suaranya hilang Pak, atau ininya ya, headsetnya ya, yang kedengeran. Pak, dibuatkan jadwal Pak untuk hari Sabtu Pak. Gimana Pak? Mungkin bisa dibuatkan jadwal untuk hari Sabtu. Kita adakan Zoom nasional Pak. Setiap hari Sabtu ya Pak? Mungkin dalam 1 bulan terakhir inilah kita intensif lah. Nanti ya. Zoom nasional ini dengan lintas founder Pak. Jadi nanti dengan tim lain, dengan founder lain yang ada 14 lainnya ini kita bisa kolaborasi di hari Sabtu. Coba nanti Pak Sam dan Pak Hermas bikin schedule ya. Ya, oke. Kita undang untuk teman-teman lintas founder bisa zoom bareng. Ya. Kapasitas 10.000 Pak. 10.000 ya. Oke. Ya Pak, ini memang saya yakini ya Pak bahwa banyak sekali member-member yang haus ya, seperti di awal saya katakan, mereka butuh informasi, mereka butuh update lah. Walaupun kita nggak ketemu langsung, tapi dengan melihat wajah ya di Zoom ya, semoga teman-teman yang hadir di sini nggak bosan dengan wajah saya ini ya, tapi tetap semangat ya, bahwa mereka tuh rindu, pengen dengerin gitu, apa sih update-nya ya. Jadi memang nanti bagus sekali ya, ada rencana kita akan Zoom 10.000 kapasitas supaya semua bisa masuk ya, semua bisa hadir di acara Zoom ini ya Pak. Ya. Itu ya Pak Lili ya. Nanti saya jadwalin ya. Halo, Pak Lili? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Lili udah kasih informasi update ya. Saya ingin supaya MIB kita, MIB viral kita dari All Star. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Suruh ngapain nih? Suruh apa aja deh Pak, kasih semangat, booster tambahan Pak, ekstra booster Pak. Wah, apa itu? Euro. ATG 5.0. Oye, Jos! Gimana Pak Rudi menghadapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, keraguan-raguan di tempat grupnya Pak Rudi nih saat ini? Apa yang Pak Rudi lakukan nih untuk bisa membooster member-membernya? Kalau join jangan takut, kalau takut jangan join. Ya. Karena risk taker is the winner. Kalau kita tidak berani ngambil resiko, ya kita akan menjadi follower terus. Kalau kita tidak berani ngambil resiko, kalau kita terus kalah dengan trauma, kita tidak pernah maju. Pejuang keluarga harus tahan mental banting. Ya, saya sejak 2006 belajar trading jatuh bangun, ikut robot yang abal-abal, money game juga pernah dibohongin, tetapi ketika saya ketemu dengan ATG 5.0, saya tidak pernah ragu lagi. Karena apa? Karena saya mengikuti proses demi proses dan saya ada di dalam proses itu. Trading manual juga MC beberapa kali. Beli robot sama yang lain juga pernah MC. Ditipu pernah juga. Kalau saya patah semangat, kalau saya tidak berani ngambil tindakan pada 5 Oktober 2020, maka saudara tidak pernah melihat muka saya saat ini. Ya. Jadi saya yakin dan tidak pernah ragu ya terhadap ATG karena saya ada di dalam proses ini. Jadi buat teman-teman,
saya maklumi ya, yang baru-baru galau, yang baru-baru join 2-3 bulan, lihat situasi seperti ini, saya maklumi ya. Tetapi kita harus lihat ya, belajar untuk melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena ketika kita ada di dalam proses dan proses itu nyata, maka seharusnya kita harus belajar untuk mempercayai. Kalau proses yang tidak ada ujungnya, ya, proses yang tidak pernah ditepatin, proses yang tidak pernah memberikan arahan, ya, itu baru kita boleh galau. Saat ini ATG semuanya terbuka, owner terbuka. Saya sangat salut dengan Pak Wahyu. Ya, di saat-saat seperti ini, ya, kalau saudara hari ini DM Pak Wahyu bisa langsung jawab loh. Dulu, ya, awal-awal saya belajar IG, saya itu boro-boro dijawab sama Pak Wahyu. Di fallback aja enggak. Ya. Kalau hari ini saya lihat banyak orang di IG DM Pak Wahyu, langsung Pak Wahyu jawab. Emangnya Pak Wahyu kurang kerjaan? Emangnya Pak Wahyu nggak pernah nggak sibuk dengan urusannya sendiri? Harus meeting, harus ini, harus itu. Tetapi dia masih mau menjawab saudara yang DM. Jadi saya benar-benar angkat topi buat Pak Wahyu, buat Pak Jack yang kerja keras. Dan saya angkat topi juga buat founder-founder, buat leader-leader yang lainnya. Salam mantap. Apa Pak Sam? Digital Trading mantap. Oye, jos. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini ada satu pesan juga ya, saya baru ingat tadi ya, pada saat kita selesai, kemudian kita bincang-bincang dengan Pak Wahyu ya. Beliau ingin titip pesan pada kita semua ya, khususnya para leader-leader. Rubah mindset Anda, jangan sampai Anda selalu ngomong bahwa ini adalah fixed income. Itu dilarang keras ya. Sekali lagi, buat para leader-leader yang membuat webpage ataupun apapun yang Anda tulis di medsos, tolong hilangkan kalimat fixed income dan passive income ya, atau juga profit konsisten, itu nggak boleh lagi ya, karena ini secara regulasi undang-undang itu dilarang ya. Jadi kalau yang berbasis resiko itu tidak ada yang namanya profit konsisten berbasis resiko, tidak ada namanya passive income lagi atau apalagi fixed income, itu dilarang. Jadi mengedukasikan kepada seluruh teman-teman leader untuk tidak lagi mengadopsi atau menulis kata-kata itu untuk menjaring member-member. Jangan takut Anda nggak mendapat member, karena member-member di luar yang akan mencari Anda. Ya, jadi jangan pamerkan profit Anda di medsos lagi. Tolong, jangan. Ini himbauan dari owner kita supaya bisnis kita ini selalu berjalan dengan baik. Jangan melanggar aturan-aturan regulasi dari pemerintah. Itu pesannya Pak Wahyu pada kita. Tolong edukasi kepada seluruh leader-leader dan kepada member-member untuk tidak lagi menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan undang-undang dari Indonesia, dari peraturan-peraturan di Indonesia. No lagi tentang fixed income, tidak ada lagi bahasa passive income, tidak ada lagi yang namanya profit konsisten. No, karena ini adalah bisnis berbasis risiko ya. Jadi sekali lagi juga buat para leader dan teman-teman, pada saat ada calon member yang ingin join, sekali lagi diingatkan, ini adalah bisnis berbasis resiko. Terus ingatkan disclaimer-nya ya, jangan sampai seperti sekarang nih, marah-marah soal WD yang terhambat ya, merasa bahwa itu duit saya kok kehambat. Padahal kalau ditanya balik bagi Anda yang sudah merasakan BEP 2-3 kali, coba untungnya kita minta apa enggak? Enggak kan? Ini cerita juga kemarin tadi di seminar tadi, cerita tentang dari Barreskrim. Beliau cerita, ada banyak orang-orang lapor ke Barreskrim.
Pak, ini saya begini, bisnis saya ketipu nih, ikut robot ini, perusahaan ini ketipu. Udah berapa lama? Katanya. Udah lebih dari setahun. Berarti selama lebih dari setahun sudah untung dong. Udah dapat untung. Iya. Nah, udah dapat untung, sekarang lapor rugi. Rugi dari mana? Modalnya udah balik. Nah itu, ini kebiasaan. Jadi saya juga ingat nih dari cerita yang tadi itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa, wah ini duit saya nih, kok belum terima nih. WD saya kehambat nih, jangan-jangan hilang nih. Padahal kalau Anda sudah balik modal, sudah terima itu profitnya, sudah balik modal Anda semua, sudah berterima kasihlah pada ATG yang sudah memberikan Anda profit. ATG nggak minta balik duit profit Anda, ya. Itu saya baru ingat itu tuh, ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, tolong kita sama-sama supaya bisnis ini kita berjalan dengan baik. Tolong selalu diingatkan bahwa kita tidak menjadikan sesuatu yang pasti, karena ini adalah bisnis berbasis risiko, ya. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang ingin supaya bisnis ini kita jalan terus. Tolong jaga usaha kita, tolong jaga company kita agar kita bisa berjalan sesuai dengan aturan regulasi dari pemerintah, ya. Lalu saya ingin minta tanggapan nih. Di sini ada siapa lagi ya yang bisa minta tolong? Mungkin Pak Rudi lagi deh, Pak Rudi, kalau ada orang yang mengatakan bahwa, wah ini saya laporin ke polisi aja nih, bagaimana menurut Pak Rudi, Pak? Ya, sebenarnya nanti dari pengalaman saya, ya, itu laporan Anda akan jadi blunder. Kenapa? Karena laporan pribadi itu tidak menjadi satu prioritas di polisi. Kenapa? Karena belum mencangkup istilah merugikan banyak orang. Ya. Jadi kalau Anda dengan emosi bilang melaporkan, ya, itu percuma. Itu hanya buang waktu, ya. Apalagi kita bukan perusahaan scam. Perlu dicatat, kita bukan perusahaan scam. Jadi laporan Anda akan jadi blunder. Ya, saya pernah mengalami itu. Ya. Apalagi hanya perorangan itu tidak menjadi prioritas. Bukan saya mematahkan, ya, tetapi memang itu kejadiannya. Ya. Jadi ketika kita sudah merugikan orang banyak dan yang melapor lebih dari 50 orang, itu baru menjadi prioritas dan diselidiki. Ya, kalau one by one itu belum menjadi prioritas karena kita belum merugikan orang banyak. Ya, kita tidak scam. Ya, jadi ada histori yang diceritakan ketika kita mengadakan pengaduan itu tidak ada pasalnya yang kita punya. Kalau hanya sekedar emosi, gitu Pak Sam. Oke, Pak Rudi. Jadi banyak ya yang kita nih, terutama para leader nih sudah khawatir dan takut. Wah, saya khawatir nih, takut dilaporin sama member-member saya nih. Takut. Juga ditakut-takutin, banyak sekali konten negatif yang mengatakan kita nih bisnisnya money game atau ponzi ya. Coba saya ingin minta teman-teman di sini ya berpikir lagi ulang. Kalau memang bisnis kita nih money game dan ponzi ya, apakah bisa ketemu seperti yang tadi digambar itu? Bertemu dengan lembaga pemerintah. Mungkin nggak? Coba pikir. Kalau bisnis kita ini money game dan ponzi,
apakah orang-orang pejabat pemerintah yang tadi di foto yang pertama tadi di acara pertemuan ini mau ketemu dengan kita? Coba tanyain lagi ke member-member yang mengatakan negatif-negatif itu, mengatakan bahwa kita ini adalah bisnis money game atau Ponzi. Mungkin nggak pejabat pemerintah itu mau bertemu dengan owner kita? Mungkin nggak, teman-teman? Coba balikin tanya kalau orang yang mengatakan ini bisnis money game Ponzi. Coba tanya balik sama mereka. Kalau ini memang benar-benar bisnis money game Ponzi, pejabat pemerintah nggak akan mau ketemu dengan owner kita. Owner kita pun nggak akan berani ketemu dengan pejabat, men. Pasti langsung ditangkap punya. Betul nggak? Logika aja lah kita berpikirnya. Tadi semalam pagi juga sudah nantang di dalam tanda petik. Orang-orang konten-konten negatif itu yang mengatakan ini bisnis ilegal, ini Ponzi, ini money game. Kalau memang merasa dia itu tahu dan ada bukti bahwa ini adalah bisnis money game atau Ponzi, harus mereka laporkan ke polisi. Jangan cuma bacot doang, gitu loh. Laporin aja, disertai dengan bukti-bukti. Itu aja sih, simple. Ya, jadi kita nggak usah khawatir nih leader-leader teman-teman nih, takut dilaporin lah begini. Ada buktinya nggak? Kalau ada buktinya, apa iya owner kita begitu dalam tanda petik ya, bodoh gitu ya ketemu dengan pejabat pemerintah? Kalau ada yang takut, konsultasi sama saya. Oh, Rudi, siap ya. Jadi kadang-kadang kita nih jangan terlalu mudah, hati kita, pikiran kita tuh dipengaruhi sama orang-orang di luar sana yang nggak tahu bisnis kita ini seperti apa. Jangan biarkan mereka tuh mempengaruhi kita sehingga kita ini putus asa dan gak berani melangkah mengambil satu peluang bersama-sama kemajuan bisnis kita bersama-sama. Ingat loh, berapa kali video Papa Jack tuh mengatakan, setelah kita selesai nih New Pantera dan lain-lain, orang-orang akan mencari kita. Kita ini sebagai leader tuh akan semakin besar, semakin sukses, semakin merubah penghidupan kita semua jauh lebih baik lagi. Apa kita mau tinggalin hanya gara-gara terpengaruh orang-orang yang mempengaruhi kita dengan hal-hal yang negatif? Betul nggak teman-teman? Jangan ikuti monyet-monyet yang selalu mengganggu. Aduh, come on. Ya tadi ada satu ya. Aduh, saya nggak mau cerita dan mungkin teman-teman udah tahu lah ya. Ya, yang tiba-tiba harus diusir pergi. Memalukan itu. Memalukan. Sayangnya nggak di video aja tuh. Ya. Jadi Anda mau ikut sana atau mau ikut kita gitu loh. Itu aja sih ya. Mungkin itu aja sih dari saya nggak mau panjang lebar lagi dah. Mungkin udah cukup ya boosternya. Saya juga sudah mulai haus ya. Ini masih ada waktu berapa lama ini? Kira-kira 40 menit lah. Kita buka pertanyaan aja gimana Pak Rudi? Siap. Siap ya? Oke ya. Baik, saya akan buka pertanyaan deh ya. Tapi tolong kita tanya yang lebih make sense ya. Make sense, saya minta pertanyaan yang lebih make sense aja. Siapa dulu nih? Mas, siapa dulu Mas yang videonya udah siap Mas? Pak Yuda Rushartono, silakan Pak Yuda. Selamat malam Pak Sam. Saya udah malam. Saya Guru dari Depok Pak Sam. Guru. Oke ya silakan Pak Guru. Ya Pak Sam, terima kasih atas update-nya hari ini. Bikin tambah yakin kita ya Pak Sam. Ya. Dan kita kan berbeda ya Pak, tadi seperti Bapak jelaskan. Nah ini ada beberapa masukan sih Pak terkait dengan trading ATG. Saya kan ikut ATG dan ATC juga Pak. Kalau lihat ATC itu kan dia tradingnya tidak pernah terjadi delay. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau yang ATG itu seringkali terjadi delay. Nah, ini kan
memang beberapa kali bukan alasan lah, dijelaskan bahwa delay itu terjadi karena master trading dan ini slave ya Pak. Nah mungkin untuk New Pantera ini Pak Sam ya, usulan aja kalau bisa mungkin ada perbaikan terkait dengan hal itu. Apalagi kalau membernya 3 juta gitu ya. Kalau 3 juta nih makin panjang lagi nih waktunya gitu kan ya. Nah ini kan juga sebetulnya kita mau membuktikan juga bahwa kita ini memang bagian dari pembuktian real trading kan di pada saat live trading itu Pak. Ya. Nah itu sih Pak masukannya Pak Sam. Oke. Kedepannya lebih delay-nya dikurangi lah, seperti ATC lah. Ya. ATC itu bagus tuh Pak Sam. Oke. Sam, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Guru. Jadi saya ingat tadi ya, kebetulan juga kita bincang-bincang dengan Pak Wahyu ya. Jadi dengan nanti New Pantera ini sudah rilis, nanti kan kita ada LLC 3 nih Pak, ya. Ini ternyata saya pribadi juga baru tahu ternyata di MT4 membuat satu server baru LLC 2 dan LLC 3 itu tidak semudah kita membuat seperti aplikasi biasa. Ya. Mereka tuh perlu minta pembuktian, harus ada surat perjanjian, tanda tangan dan lain-lain. Jadi nggak mudah Pak. Ya, ini saya juga baru ngeh nih. Ternyata nanti setelah rilis LLC 3 selesai, itu jauh lebih bagus lagi lah. Mungkin nggak ada delay yang seperti sekarang ini terlalu lama gitu ya. Ya. Ini karena apa? Karena memang owner kita Pak Wahyu dan manajemen sudah mempersiapkan server yang besar Pak. Ya. Sekali lagi kalau saya lihat ini bukan kita tambal sulam nambah kamar di satu rumah, tapi kita boyongan pindah ke rumah yang besar Pak. Pindah rumah yang lebih jauh lebih besar yang siap menampung itu sampai jutaan member Pak. Ya, ini yang sudah dibuat Pak Wahyu dan manajemen itu untuk antisipasi ke depan. Karena memang mereka itu Pak Wahyu itu melihat visi ke depannya itu jauh supaya ini bakal besar nih. Ini satu big business yang akan jauh lebih besar lagi. Jadi mereka tuh siap sekarang. Mempersiapkan semuanya. Servernya dipersiapkan, kemudian juga dengan MT4-nya LLC 3 itu akan dipersiapkan lagi. Ya, termasuk juga nanti Lego Market akan siap diluncurkan base camp-nya itu kantornya itu di Australia. Ini juga untuk pembuktian dari pihak MT4-nya. Ya, nggak mudah Pak untuk bisa mendapatkan LLC 3 ini karena mereka juga lihat siapa brokernya, izinnya, regulatednya atau bagaimanapun registrasinya semuanya dicek semuanya. Ya ini yang saya dengar tadi dari Pak Wahyu gitu. Itu Pak kira-kira Pak. Jadi tolong nanti Bapak tunggu aja, teman-teman tunggu aja, semuanya akan jauh lebih baik lagi. Oke, baik Pak Sam. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Siapa lagi ya? Yang sudah buka on kamera? Siapa Mas? Danar tuh Danar. Pak Danar. Pak Danar. Pak Danang. Ya, mana Danar, Pak Danang? Danar. Oke Pak Danar. Di unmute dulu Pak Danar. Pak Danar di unmute. Mana orangnya? Pak Sam, malam Pak Sam. Malam Pak. Saya akan sedikit sharing sekaligus tanya beberapa hal. Ini juga referensi bagi kawan-kawan. Saya ikut di ATG ini sudah mulai dari November 2020 Pak. Jadi kalau ditanya keraguan, saya sama sekali tidak ada keraguan. Karena saya sudah 3 kali mengalami BEP Pak Sam. Ya. Jadi kalau saya ditanya ragu tidak, meskipun saya tidak selalu mengikuti proses yang ada hiruk pikuk saat ini. Kalau seandainya nanti, dan saya yakin ini tidak bakal terjadi, yang terjadi adalah regulator tidak memberikan support, kami yakin ini 300.000 teman-teman di ATG ini akan siap berbondong-bondong ke DPR RI untuk menyampaikan aspirasi Pak Sam, jangan khawatir Pak Sam. Kita akan geruduk mereka biar melek mata, karena ini saya pelaku sejak November 2020 saya sudah bergabung di sini. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bagi saya.
Terus kemudian satu hal yang nanti mungkin pertanyaan Mas Am, payment gateway nanti kira-kira seperti apa ya Pak? Pastilah kami yakin akan jauh berbeda dengan yang kemarin. Itu saja Mas Am. Terima kasih dan untuk kawan-kawan sekalian, saya saksi hidup di ATG sejak November 2020 sampai sekarang. Jadi kalau tanya BIP saya sudah 3 kali Pak BIP Pak. Dan kalau nanti seandainya sekali lagi pemerintah ini tidak memberikan support terhadap ATG ke depannya, kita siap datang nanti ke DPR RI Pak, berbondong-bondong. Kawan-kawan kita juga banyak di sana. Terima kasih Mas Am. Oke, Pak Danar. Oke, mengenai payment gateway mungkin Pak Darmanto bisa bantu jawab Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Danar. Jadi insya Allah nggak satu Pak. Nah, kalau masalah payment gateway ke depannya nanti bank lokal itu akan ditiadakan. Jadi kita nanti akan ke kripto ya. Masih tetap bank lokal sampai Maret tanggal 8. Oke Pak. Hilang suaranya ya Pak ya? Suaranya hilang nggak ya? Atau gimana? Ya. Halo. Halo, suaranya hilang-hilang Pak, putus-putus balik. Diulang lagi boleh Pak? Oke, jadi untuk payment gateway kita akan selama masa transisi ini masih menggunakan bank lokal Pak. Oke. Nanti setelah running New Pantera dan kedepannya nanti bank lokal itu akan dihapus, akan diganti dengan cryptocurrency. Untuk transaksinya. Jadi bank lokal nanti sudah nggak ada. Cuman selama masa transisi ini masih tetap menggunakan bank lokal Pak. Siap. Gitu ya. Oke, Pak. Salam buat teman-teman di Wonogiri Pak. Siap. Baik, oke. Siapa lagi nih? Pak Margo, silakan Pak Margo. Yang sudah dada-dada terus nih. Silakan Pak Margo. Itu Pak Meldi. Oh Pak Meldi, mana Pak Meldi ya? Baik Pak. Ya, silakan. Selamat malam Pak. Makasih waktunya Pak yang diberikan untuk sampai saat ini. Salam kenal semuanya, terutama ada founder-foundernya, leader-leader semuanya. MIB salam kenal sebelumnya. Gini Pak, saya Pak Meldi Halim, domisilinya di Bekasi Pak. Sudah join ATG ini dari sejak tanggal 5 Juni 2020. Cukup lumayan lama ya. Cuman saya kurang aktif untuk di grup-grup ini. Saya cuma baru-baru aktif ini kurang lebih 1 bulan ini. Nah, yang saya ingin pertanyakan dari ATG ini masalah untuk withdraw itu ketika kita withdraw kita mendapatkan payment ID ya Pak ya. Sudah pernah dijelaskan bahwa kita ini withdraw ini kan manual. Tapi yang saya lihat dari payment ID-nya ini di-generate secara otomatis. Saya background-nya juga dari IT juga Pak, dari sistem informasi. Jadi yang saya pelajari payment ID-nya ini kita dapat ketika kita melakukan withdraw. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa ketika kita withdraw pada tanggal tersebut dan jamnya itu kan muncul Pak, itu berbeda-beda Pak, tidak sesuai urutan Pak. Ini mungkin bisa sekalian untuk menjelaskan dari teman-teman kita yang masih awam itu agar bisa dapat lebih mengerti Pak. Karena banyak banget teman-teman kita itu yang masih bertanya-tanya, kok nggak sesuai urutan ya, kok kenapa yang punya saya diloncat ya, padahal saya cuma selisih 3 jam, cuma selisih setengah jam Pak. Misalnya jam 7.30 saya withdraw, teman saya cuma selisih setengah jam, yang punya saya sudah withdraw, yang satunya belum Pak. Bahkan yang sudah mungkin lebih lambat ya, mungkin jam 1 siang atau jam 3 sore itu sudah withdraw dan landing Pak sampai ke rekeningnya Pak. Itu yang jadi concern saya, kenapa bisa seperti itu Pak gitu. Mungkin sementara pertanyaannya saya itu saja sih Pak.
Terima kasih. Ali bisa bantu jawab Pak, itu teknik sekali di urusan dari IT. Betul, itu udah teknis ya Mas Meldi. Iya Pak. Jadi apa namanya, mungkin kita bisa ketemu ke base camp aja deh, main-main nanti kita. Orang Iya, deket ini kan. Ya Pak, sebenarnya gini Pak, saya domisili di Bekasi, saya kebetulan lagi di Pekanbaru Pak, karena pekerjaan saya besarnya di Pekanbaru, karena saya juga selain background saya IT, saya juga melakukan pekerjaan teknik sipil Pak di Pekanbaru ini. Saya juga sangat ingin sekali berkumpul sama founder-founder, karena secara saya ATG ini saya tidak ada keraguan Pak. Cuman ada beberapa pemahaman yang saya harus teliti yang membuat saya tuh membuat sebuah keyakinan. Karena ini kita butuh sharing sih Pak, sharing gitu. Maksudnya ada beberapa yang saya kurang paham. Karena saya juga suka trading juga Pak. 2010 saya sudah mengenal namanya trading forex exchange Pak. Gitu. Saya juga jatuh bangun juga, saya juga pernah join di grup sebelah yang mungkin grupnya Pak Gema ya. Saya juga pernah masuk di YouTube-nya juga. Saya senang mengikuti forex ini Pak. Jadi saya ingin banget sharing-sharing sama teman-teman, sama leader-leadernya, sama MIB ataupun sama founder-founder ATG. Karena tahu saya juga bisa memberikan kontribusi dan saran-saran untuk ATG untuk supaya lebih maju lagi. Kalau bisa nih Pak, ATG nih Pak bisa bertahan sampai 50 sampai 100 tahun. Itu harapan saya sih Pak. Itu untuk membangun semangat lagi untuk yang para member di ATG Pak. Kalau bisa diwarisin akunnya ke anak cucu. Bener Pak, bener. Saya juga berpikir seperti itu, karena ya semua orang pasti berharap seperti itu. Itu sih Pak yang harapan saya cuma ingin ada waktu nanti setelah Lebaran mungkin saya akan coba menghubungi upline saya untuk ada waktu kita bisa ngopi-ngopi bareng untuk nanti pembahasan yang lebih teknis, lebih dalam lagi. Siap. Kita ngopi bareng di base camp pakai coffee gra. Boleh Pak. Terus sama satu Pak, saran saya Pak untuk member-member nih Pak, kalau boleh diizinkan waktunya nih Pak. Untuk member-member yang teman-teman yang masih baru, yang baru join atau masih baru merekrut member-member baru ya. Saya harap teman-teman jangan menjual janji manis karena hanya tergiur dari profit yang seperti disampaikan sama Pak Sam. Karena itu bisa jadi bumerang. Karena kita tidak tahu apa yang mindset lawannya kita, siapa background lawannya kita. Jadi kalau saya mengajak member yang baru, saya selalu mengatakan, kamu coba dulu yang terkecil. Robotnya yang $100, depositnya $100. Sisanya setelah kamu menikmati, sisanya terserah Anda, resiko terserah Anda. Ya, ini saya tidak menjanjikan 100%, tapi mungkin hanya 99%. Sisanya biar bukti yang membuktikan gitu loh Pak. Nah, saya selalu menyampaikan teman-teman saya seperti itu. Jika terjadi kenapa, jangan salahkan saya. Gitu. Saya hanya memberikan saran saja sih kepada teman-teman supaya jangan menjual janji-janji gitu. Biar teman-teman juga tidak terjebak dalam hal-hal dibawa ke hukum atau apapun. Seperti itu saja sih. Terima kasih Pak waktunya. Tetap semangat semuanya. Terima kasih Pak Meldi. Ya Pak. Apa lagi ya Mas? Ini banyak yang angkat tangan nih. Pak Abel. Silakan. Selamat malam Pak Sam. Malam. Ya, saya dari Bekasi. Bekasi lagi Pak. Banyak juga di Bekasi. Ke-mute Pak. Pak mute Pak, mic-nya Pak. Ya, sudah ya, kedengeran? Ya. Halo, ya. Pantera itu atau ATG tuh punya public relation kah atau humas gitu loh? Pertanyaan saya kenapa gitu, karena beberapa bulan terakhir itu banyak dari member kita punya WA sendiri itu suka
men-screenshot gitu loh, info-info yang kadang-kadang dari Telegram, kadang-kadang dari yang bilangnya saya IG Pak Wahyu gitu kan. Jadi seolah-olah mana yang benar gitu loh. Kalau umpamanya di perusahaan-perusahaan itu ada humas itu satu pintu Pak informasinya. Ya, yang saya dengar kemarin Pak Dea bilang kita sudah mulai dengan kemarin informasi itu lewat email. Saya senang tuh Pak. Saya katakan bagus ya. Saya harus sportif bisa bilang pujian itu bagus gitu loh, karena informasinya lewat email ke semua member. Karena tidak semua member itu bisa ngikutin Zoom karena terbatasnya waktu, terbatasnya tempat ya. Tidak semua juga orang bisa melihat YouTube, ya kan? Nah, kalau email semuanya masuk maupun sepertiga tidak bisa melihat email, tetapi email itu di screenshot di WA group, nah itu berarti valid Pak. Ya kan? Berarti valid kalau lewat email gitu loh. Nah, maunya saya itu ada public relation atau manakah yang memberikan satu pintu. Demikian juga hasil atau summary dari seperti ini. Summary-nya tuh dari ATG, bukan dari member. Ya kan, member tuh nyata di sana, kalau salah-salah tanggal, salah-salah itu kan repot Pak. Jadi hoax Pak. Nah, jadi itu yang ya terserah lah. Yang saya lihat itu yang udah maju tuh kayaknya All Star. Saya nggak ngerti All Star tuh masih bagian dari ATG atau apa, seolah-olah terkotak-kotak Pak. Jadi seolah-olah yang maju tuh All Star, yang terdengar tuh All Star gitu loh. Apakah ini semuanya tadi dibilang mau di bawah member All Star atau tidak boleh gitu loh. Tetapi yang tampil tuh All Star gitu loh. Tapi bukan benderanya ATG atau gimana gitu loh. Nah, itu yang pertama ya, humasnya itu tadi. Jadi semuanya tuh lewat email Pak. Satu pintu. Jadi tuh nggak berseliweran screenshot atau info-info mau itu negatif mau hoax atau apa gitu yang ditampilkan. Ya. Jadi ada yang bilang saya tuh IG di screenshot IG Pak Wahyu. Bagaimana? Pak Wahyu bilang, "Ya Pak, tanggal 20 hitungan menit Pak. WD-nya cair." Nah, sekarang giliran ini nggak hitungan menit, bingung kan gitu loh. Jadi itu yang saya mau tuh satu pintu informasinya Pak. Ya. Baik Pak Abel, mungkin silakan Pak Ali. Ya. All Star, one team, one spirit, to be star. Oh yeah. Jadi terima kasih Pak Abel atas masukan ya. Memang kita komunikasinya sekarang nanti akan lebih banyak nanti mungkin via email Pak. Betul Pak. Untuk yang kemarin-kemarin ya mohon dimaklumi ya, karena leader itu sebenarnya terutama member juga itu haus informasi. Jadi ketika mereka ini kayaknya merasa bangga tuh kalau terdepan mengabarkan gitu kan, bangga Pak. Nah, tetapi ya kita yang harus harus cross check juga sebelum kita ikut share juga gitu. Kadang teman-teman nih kelemahannya dia belum baca udah ikut nge-share gitu loh. Itu yang mungkin jadi masukan juga. Dan ke depan terima kasih masukannya, nanti akan kami sampaikan ke manajemen supaya untuk informasi-informasi yang sifatnya urgent, sifatnya penting itu akan melalui satu pintu Pak. Betul Pak. Oke. Sama Pak, resumenya juga Pak ya. Resume gitu kan. Jadi kita puas gitu karena nggak semua bisa masuk loh Pak. Ini beruntung aja orang yang bisa masuk gitu Pak. Baik Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Abel. Masih ada waktu. Siapa lagi Mas? Pak Hadi Widodo, Solo. Silakan. Oke, terima kasih. Sudah terdengar suara saya Pak? Sudah bagus Pak. Baik. Saya member baru Pak, baru Desember 2001 itu join. Mungkin masukan ya buat manajemen ATG, mungkin perlu dijelaskan memang untuk saat ini tuh saya percaya ya dengan ATG.
Cuma perlu ada penjelasan staging terkait dengan migrasi ini ke member-member, sehingga perlu jelas gitu ya stagingnya, sehingga tidak berpikiran yang macam-macam. Karena tahapan staging migrasi ini kan memang harus dilakukan, saya paham itu. Tetapi kalau stagingnya itu jelas, itu sehingga tidak berpikir yang aneh-aneh gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan penjelasan dari Pak Sam tadi, terima kasih sekali. Ini juga sebagai booster juga, sehingga untuk member-member baru seperti saya seperti itu jadi semakin dapat pencerahan ya terkait dengan staging yang sudah dilakukan, meskipun belum detail ya terkait sama staging migrasinya. Itu sih Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak sarannya. Ya, Pak Muhammad, silakan. Assalamualaikum and good evening to all. Waalaikumsalam. Yeah, this is Muhammad Ali from Singapore. Frankly speaking, I did not understand anything from the speech, but I was watching the slides, so I agak understand. The only issue here is the language for me, so I'm trying to learn Bahasa Indonesia. Okay, just a small question. When it comes to deposit and withdrawals from the people, investors from overseas, we are strictly allowed only to use the crypto. Now I heard the Pantera is launching their own exchange, crypto exchange, right? Now currently they are processing the withdrawal manually only to banks or as well as crypto. Can you please throw me some tips with regards to this new system, which I really don't understand? Just a short tip. Sorry, can you repeat again, Mr. Mohammed? The last your words. Can you please advise some tips with regards to the withdrawal and the new Pantera system? Oke. Pak Hadar, itu mungkin beliau nanya nanti dengan exchanger yang baru itu transaksi deposit WD-nya apa pakai itu atau gimana ya Pak? Pakai new exchanger kita atau masih pakai yang USDT pakai coin payment gitu Pak? Sepertinya masih Pak. Sepertinya masih, jadi kita tidak memaksakan satu, jadi nanti tetap menggunakan kripto yang lain. Okay. Tetapi nanti kita lebih utamakan ke yang punya koin sendiri gitu. Okay. So Mr. Mohammed, after we have the launching the new Pantera's exchangers, this is for the overseas members still can using the coin payment as usual, yeah. So not change. Don't worry because this one new exchanger for us. This is only for Indonesian members, or you can also register as a new member at Pantera's exchanger also. But we have we have the coin. We have the stable coin PTH coin. Oh, okay. Yeah. You can choose. So can I use using the coin payments also the exchanger, the Pantera's exchanger. This is the option. Oh, okay. Option. Option. I can use. I can still use any exchange, right? Yes. Sure. Okay. So now I heard the withdrawal. They are processing manually only for local banks. Yep. Are they manually processing for crypto withdrawals or not? Pak Pali, ada proses juga. Still have the processing also, the manual processing for the coin payments also. Because one of my downline, he tried to withdraw last week. Within a day, he get it. But some people, I see in the group, 2 weeks. Still. I don't know. It's purely luck, I think maybe. Yeah.
Please tell your members that we need the patient about the processing the new Panteras. Sure. Okay. Just I'm telling them I'm patient, but still, we can't. I'm trying my best to convince my downline people. Yep. Inshallah. Okay, brother. Okay. Thank you so much. You're welcome. Siapa lagi, Pak Rudi? Pak Ardin, silakan. Ya, terima kasih Pak Rudi, dari saya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali ikut bisa bicara, jadi saya fokus aja kepada bagaimana meringankan beban dari WD yang sedang terjadi sekarang. Apakah mungkin, ini usulannya ya, apakah mungkin batch 1000 per 1000 itu jadi Senin sampai Jumat itu ada 5.000 dikasih urutannya kepada email masing-masing. Nah, jadi itu ada kemungkinan meredam sekali ekspektasi dan ya gorengan-gorengan macam-macam lah gitu. Sehingga dari yang sudah terima email itu juga tentunya diberi semacam disclaimer ya atau apa namanya jika ada perubahan sedikit atau apa gitu ya mungkin itu bisa dimengerti gitu. Nah ini juga untuk mengurangi sebenarnya berapa besar jumlah yang masih WD yang masih pending, karena kalau diklasifikasi ada yang WD sudah terpotong, ada yang WD belum terpotong, ada yang WD sudah dapat tiket. Mungkin diklasifikasi itu prioritasnya mungkin yang sudah dapat tiket duluan. Itu aja usulnya Pak Lili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak Lili atau Pak Rudi. Baik, terima kasih usulannya Pak Ardin. Jadi untuk kenapa ada 1000 transaksi per hari? Jadi memang selama ini sebenarnya kemampuan dari manajemen adalah untuk menyelesaikan 1000 transaksi tersebut, Pak. Jadi kalau memang nanti masa transisi ini berakhir, tentu kan akan kondisi sudah normal lagi, Pak. Sebenarnya ini langkah taktis sebenarnya ya untuk meringankan beban tadi sebenarnya. Ya mudah-mudahan dengan nanti setelah di riset nanti ini banyak testimoni withdraw yang sudah terproses dan masuk, saya rasa teman-teman nanti bisa cancel dia punya withdraw atau dia berubah pikiran, tadinya withdraw 2.000, saya mau withdraw 200 atau mau sebelumnya 200 mau 2.000 juga, itu nanti masing-masing member diberi kebebasan Pak untuk melakukan hal tersebut. Itu sih Pak. Jadi selama ini sebenarnya sudah diproses Pak. Per hari memang ada terselesaikan 1.000 transaksi. Nah harapannya nanti setelah New Pantera, bank lokal sudah nggak ada, kita withdraw semua pakai kripto. Nah itu sudah jangan ditanya Pak, karena kalau pakai kripto semua lebih cepat dan tidak sampai dan lebih cepat dan bisa lebih banyak lagi yang request gitu. Itu sih Pak. Ya terima kasih Pak Lili penjelasan. Mungkin Pak Rudi mau nambahkan? Ya, Pak Ardin, saat ini terjadi lonjakan itu kan semua kan sudah pada tahu bahwa lonjakan withdraw itu karena kegalauan. Ya, nanti ketika semua sudah berjalan lancar, ya, itu kan ada tombol cancel withdraw. Saya yakin mereka yang tadinya galau akan berubah, ya, akan cancel withdraw sendiri, karena hampir 70% member ATG itu senang auto kompon daripada withdraw. Ya. Gitu. Saya punya akun dari 11 Oktober
sampai hari ini 11 Oktober 2020 ya, saya deposit cuma 500. Hari ini akun itu ya tidak pernah saya withdraw sampai hari ini. Saya buktikan nih kalau bisa lihat. Bentar ya. Saya buktikan bahwa akun saya ini tidak pernah saya withdraw. Lihat. Kalau semua bisa lihat ya. Saya withdraw ya. Itu bukan saya withdraw. Dulu ada transaksi otomatis $17. Bayangin, saya tidak pernah withdraw sampai hari ini. Ya. Sejak kapan? (11 Oktober 2020) ya. Saya deposit $500 ya. Setelah 3 bulan saya yakin dengan ATG saya deposit secara setiap minggu saya deposit atas uang kenakalan ya. Jadi uang kenakalan saya deposit di ATG. Seminggu 1.000, kadang 2.000, kadang 3.000 ya. Hari ini akun ini tidak pernah saya withdraw ya. Kalau dapat penghargaan, saya kayaknya dapat nih Pak Padar penghargaan ya, piala bertahan tidak withdraw. Akun ini hari ini sudah 204.000 US. Siap, luar biasa. Ya, saya tidak withdraw. Artinya kemarin withdraw itu karena semua panik. Saya percaya ke depan pasti ya banyak yang cancel withdraw. Itu aja dari saya. ATG 5.0. Oye, oye, oye. Jos. All Star. One team, one spirit, two star. Oye. Oke. Satu lagi kali ya mungkin baru dia boleh ya. Sebelum kita akhiri. Silakan. Siapa Pak? Pak Regi. Halo. Pak. Ya. Mana Pak Lili? Pak Lili. Halo. Ruko samping Basecamp Alstar itu berapa M? Wah, kemarin Mas Yeni kan tanya. Saya mau bangun franchise di situ, jadi habis ke kafe ke Basecamp, ke kafe ke Basecamp. Boleh. Murah kok Mas, jadi, murah di situ Mas. Iya sudah tahu. Saman WA ke Mas Yeni kan, itu ada di sampingnya saya itu. Oh. Nah, jadi begini, semenjak cancel WD muncul, itu kan, saya semangat kali tuh. Wah ini bisa saya cancel ini. Terus saya mau pindah ke coin payment kan, ke USDT. Siapa tahu USDT sehari masuk, karena kebanyakan orang WD USDT itu $20 dan penarikan itu $50. Otomatis kan tidak bisa narik kan itu Pak. Untuk saat ini kan, untuk aturannya itu kan. Jadi kemarin kan sudah saya cancel. Saya share di grup saya juga itu, jangan ikut-ikutan cancel saya gitu kan. Jangan ikut-ikutan cancel karena WD USDT itu ada batasnya sesuai deposit. Saya gitu kan. Iya. Setelah saya cancel, ini keterangannya jadi komplit. Oke. Gitu Pak. Setelah keterangan jadi komplit, saldo di dashboard yang tulisan penarikan itu bertambah. Ada kan? Wallet, motor, sama menarik itu kan Pak ya. Nah, inputnya orang-orang yang lain itu nanti tiba-tiba kepotong sendiri dan tidak masuk rekening.
otomatis kan kalau kayak kita cancel kan tidak diproses ini Pak. Ya. Nah, ya mungkin kedepannya bisa diperbaiki kan. Jadi kalau tercancel tidak perlu ditambahkan ke saldo menarik ya apa? Ya, kolom withdraw. Nah, di kolom withdraw-nya itu Pak. Ya. Terus, nah untuk keterangan mungkin apa ya? Jangan komplit ya. Jadi kita itu berpikirnya, wah ini komplit ini, berarti masuk. Atau memang ada nanti ini belum sempurna atau mungkin baru Pak ya, menu baru kan ini? Nah, ada bugs Pak, ada bugs. Yang pertama, yang kedua, begitu Bapak lihat komplit pasti cek rekening ya Pak, itu udah pasti. Nah enggak, kalau saya enggak. Oh enggak. cuma yang di grup itu lagi ricuh. Ini keterangannya komplit tapi kok saldo nambah. Wah ini nanti tiba-tiba kepotong sendiri, nggak masuk rekening lagi. Takutnya kan gitu yang lain. Karena saya begitu komplit saldo withdraw bertambah, saya cek rekening Pak, sama. Sebenarnya sama Pak, saya cek BCA saya juga. Bapak ini kalau harus saya dulu yang ngaku dosa, baru Pak sampean baru ngaku dosa. Ternyata sama ya kan. Ya, itu memang ada bugs Pak, ya. Belum sempurna. Nanti kita kasih tahu info. Ya mungkin itu aja sih Pak. Untungnya kalau yang belum terpotong saldo masih kita nggak perlu susah-susah bikin TS. Nah yang repot yang sudah terpotong cancel. Saldo sudah terpotong komplit, duit nggak masuk. Nah itu buat TS lagi, agak ribet. Jadi yang buat kalau mau cancel withdraw ya, jangan yang sudah terpotong saldonya. Ya, perhatian ya. Jangan yang sudah terpotong saldonya. Kalau mau cancel withdraw, termasuk saya cancel withdraw. Karena bukan karena panik, karena memang tiap bulan pasti saya withdraw. Saya ada 2 akun ya, 1 akun saya nggak withdraw. Ya itu sih Pak, jadi orang berpikirnya kan karena kemarin muncul, wih ada menu baru, WD bisa di cancel. Wah itu pada ikut-ikutan itu orang-orang itu. Termasuk ada juga ini teman saya juga ikut-ikutan. Loh Mas, ini sudah saya cancel. Lah terus ngapain zaman cancel? Saya WD lagi pakai bank, ya antrinya lama lagi saya gitu kan. Ngapain yang sebelumnya di cancel? Orang kadang kalau ada menu-menu baru itu coba-coba tanpa harus berpikir resikonya kan, kadang seperti itu. Kalau saya cancel withdraw karena ngikutin founder. Founder saya dia cancel withdraw, saya disuruh ya udah cancel aja. Enggak, memang terus terang saya juga cancel kemarin Mas. Jadi itu kan saya buat pembuktian toh. Saya pikir kalau kita cancel nanti kita dapat antrian yang pertama. Nah, itu banyak yang berpikiran seperti itu Pak. Kalau saya cancel karena mau saya pindah ke USDT. Karena kemarin orang pada pindah semua ini ke bank. Karena USDT akhirnya tidak bisa, nggak ada yang pakai. Karena kebanyakan deposit 20 kan. Wah, yang USDT pada masuk ini yang depositnya melalui USDT. Makanya saya udah kena bank. Ini saya chat, saya tanya Pak Jack. Akhirnya saya bikin support tiket. Saya tanya founder saya kan, Mas Fikron, nggak bisa Pak, nggak bisa di cancel. Ini pas kemarin ada menu, wah beruntung sekali langsung saya cancel itu. Tuh Pak. Ya. Saya tuh sebenarnya pengen main Pak ke Cakung itu, ke base campnya All Star, tapi boleh. Belum ada waktu sama sekali. Dari founder lain silahkan, kalau misalnya dari founder lain rumahnya deket-deket Cakung, Bekasi, silahkan mampir ya, nggak harus All Star gitu loh. Kita terbuka kok, terus bisa ngopi-ngopi di situ, bisa ngobrol-ngobrol lah, ya kan? Ya kemarin saya kan ketemu sama Pak Jack kemarin kan. Iya. Nah, terus diskusi masalah ini, Pak. Ini tim saya ini terlalu sepi gitu, kurang ramai, nggak pernah ada Zoom meeting. Jadi founder saya kayaknya ini sepi-sepi aja kan. Apa boleh kita gabung sama yang lain gitu. Boleh. Terus
Atau perlu kita bikin tim sendiri untuk seperti All Star, Sultan Cerdas? Oh, nggak perlu, Mas Regi, nggak perlu. Nanti nggak apa-apa, gabung aja ke Pak Gea, Pak Lili. Mas Yeni kan sudah punya nomornya Pak Lili. Zaman WA aja Pak Gea untuk ketemu gini. Oh iya, Pak, makasih Pak. Gitu aja sih kemarin sama Pak Jack digitukan. Akhirnya kemarin saya WA Pak Gea, ada rencana offline IB, sub IB, dan leader. Tapi belum tahu jamnya, harinya sama jamnya kapan. Di Jakarta Selatan, iya. Iya, di daerah Fatmawati katanya. Iya, nanti base camp-nya ada di Jakarta Selatan juga nanti tim untuk Jabodetabek ya, nanti bisa. Nah, kalau dari All Star bisa bikin acara seperti itu di Jakarta Pusat, mungkin di Senen atau di Kemayoran atau daerah mana, kabar-kabar Pak. Nanti ke Mas Yeni aja, nanti kita akan mampir gabung. Siap Mas Regi. Makasih Pak Lili. Itu aja. Oke. Baik, terima kasih Mas Regi. Ini sebagai penutup ya. Saya ingin memberikan info lagi sehubungan dengan tadi pada saat seminar ya. Pak Misbakum menyatakan bahwa kita tidak ada larangan secara spesifik ya. Nah, yang ada larangan adalah kripto dilarang sebagai alat tukar atau alat pembayaran ya. Jadi saat ini kita tetap berjalan seperti biasa ya. Biarkan nanti lembaga pemerintah membuat satu undang-undang baru tentang digital trading ini ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, ATG tetap akan jalan terus ya, sambil berjalan biarkan kita support Mas Wahyu dan manajemen untuk selalu bersinambungan, bersinergi dengan pemerintah untuk membuat satu perundang-undangan yang baru untuk masa depan digital di Indonesia ya. Terima kasih teman-teman semua, tetap semangat selalu ya. Jangan pernah terpengaruh lagi dengan bisikan atau pengaruh orang-orang luar yang ingin menjatuhkan kita, yang ingin menjatuhkan bisnis kita. Kita tetap semangat, kita terus gaspol ya, jangan khawatir, ojo khawatir ya, kata Mas Wahyu owner kita. Pak Rudi, tutup Pak. Oye Pak. All Star, one team, one spirit, two bisa. Oye, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah selalu setia bersama All Star. Jangan lupa tetap Anda nonton di YouTube channel kita, subscribe dan juga tekan loncengnya. Terima kasih semua, sampai jumpa, selamat malam. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati, dan juga salam sehat, Anda penuh berkat. Terima kasih, in ATG I Trust. Bye-bye. Thank you.